Sedikitnya 29 warga sipil Palestina dilaporkan meninggal dunia dalam serangan yang terjadi di kompleks sekolah dekat Khan Yunis, Gaza. Diketahui serangan udara Israel menghantam sekolah Al-Auda pada Selasa 9 Juli 2024. Akibatnya puluhan warga Palestina mengalami luka-luka. Dari video yang dirilis Al Jazeera, terlihat para pemuda Palestina tengah asyik bermain sepak bola di halaman sekolah. Terlihat pula puluhan orang turut menyaksikan dari pinggir halaman. Namun tiba-tiba bom Israel menerobos dan membuat puluhan orang tewas. Dikutip dari Tribun News, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku akan melakukan penyelidikan terkait serangan udara tersebut. Hamas pun turut bereaksi atas serangan yang menyasar fasilitas pendidikan itu. Militan Palestina itu menyatakan pembantaian di sekolah Al-Auda merupakan perpanjangan dari perang genosida. Pihaknya pun menyerukan aksi unjuk rasa di seluruh dunia untuk menghentikan perang tersebut. Kelompok Hizbullah di Lebanon dilaporkan mampu mengecoh teknologi pengawasan canggih milik Israel. Teknologi pengawasan itu terletak di garis perbatasan wilayah Israel dan Lebanon. Seperti diketahui, pasukan Israel dan Hizbullah kerap kali terlibat bentrok sengit di perbatasan. Dikutip dari Tribun News, untuk melemahkan kekuatan IDF, Hizbullah menerapkan strategi yang diyakini sulit terbaca oleh musuh. Bahkan perangkat pengawasan canggih sekalipun. Dilaporkan Hizbullah memakai teknologi drone-nya untuk melakukan observasi dan menyerang pusat-pusat pengumpulan informasi IDF. Strategi itu disebut Sekjen Hizbullah sebagai strategi membuat tuli dan buta Israel. Menurut Reuters, Hizbullah bahkan melarang pasukannya menggunakan ponsel. Demi menghindari terlacaknya posisi, Hizbullah memakai perangkat jadul untuk berkomunikasi. Ribuan selebaran kembali dijatuhkan oleh tentara Israel di Gaza pada Rabu 10 Juli 2024. Selebaran itu berisi desakan pada seluruh penduduk Palestina agar pergi mengungsi. Para penduduk diminta pergi di tengah serangan militer yang intensif di Gaza. Dikutip dari Tribun News, dalam selebaran itu Israel menetapkan 2 rute menuju daerah yang disebutnya aman. Disebutkan Jalan Tariq bin Ziyad dan Amr al-Mukhtar dianggap sebagai jalur yang aman untuk menyeberang ke barat ke Jalan Al-Rashid. Dari sana barulah diarahkan untuk pergi ke arah selatan. Begitu pula dengan jalan-jalan Al-Wahda dan Khalil Al-Wazir yang aman untuk menyeberang ke timur, ke lingkungan Al-Zaitun dan bundaran Al-Madinah. Dari sana, penduduk diarahkan menuju Jalan Salah al-Din Selatan. IDF pun mengingatkan bahwa kota Gaza kini telah menjadi medan perang yang berbahaya. Binaragawan sekaligus petinju Palestina baru-baru ini dibebaskan dari penjara Israel. Pria bernama Muazzaz Khalil Abayad itu dipulangkan setelah ditahan selama 9 bulan. Ia dibebaskan pada Selasa 9 Juli 2024 dan membuat banyak orang terkejut. Bagaimana tidak, hal itu lantaran kondisi Muazzaz yang dibebaskan sangat memprihatinkan. Ia yang dulu berbadan kekar, kini menjadi kurus kering.
Bahkan Muazzaz mengalami gangguan kesehatan dan psikologis. Usut punya usut, ia menjadi korban pemukulan dan penyiksaan oleh tentara Israel. Saat berjalan pun ia harus dibantu oleh orang lain. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataannya, Muazzaz mengungkapkan kejahatan yang dialaminya selama di penjara. Ia menyebut terjadi pemukulan, penyiksaan, perampasan, hingga penyakit menular. سجن النقب سجن غوانتنامو كل شيء لا يتصوره العقل قتل ضرب جوع فقر مرض 2000 أسير أمراض مزمنة جدا أمراض قوية جدا وضعهم سيء جدا لهم الله أنا فرقتهم على اليوم لو متنا مع بعض إن شاء الله بروحوا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب يروحوا يا رب جعانين مش أكل ما حدا بيطلع علينا. Pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi amunisi seberat 500 kg dalam perjalanan ke Israel. Amunisi itu dikirimkan setelah tertahan sejak bulan Mei 2024 lalu. Seperti diketahui, Amerika menahan pasokan senjata ke Israel lantaran khawatir akan digunakan IDF untuk menyerang daerah-daerah padat penduduk. Dikutip dari The Times of Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan yang lebih luas untuk menahan pengiriman senjata. Hal itu membuat Biden marah dan memundurkan upaya untuk setidaknya melepas bagian dari pengiriman bom-bom muatan tinggi. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan para pejabat lain dikabarkan berhasil meredakan beberapa perbedaan pendapat dalam kunjungannya ke Washington. Perundingan itu merujuk pada keputusan Amerika Serikat yang kini telah melepaskan 1.700 bom dengan berat total 500 kg. Mengonfirmasi bom seberat 500 pon sedang menuju Israel, pejabat Amerika Serikat membeberkan alasan mengapa amunisi itu ditahan. Hal itu lantaran amunisi tersebut merupakan bagian dari pengiriman bom seberat 2.000 pon yang lebih mematikan. Seiring dengan hal itu, Israel berencana menyelesaikan operasi militernya di Rafah. Pemimpin kelompok Hizbullah Hasan Nasrallah mengaku bakal menerima keputusan Hamas terkait gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan Nasrallah dalam pidatonya pada Rabu 10 Juli 2024. Seperti diketahui, hampir setiap hari Hizbullah melakukan kontak senjata dengan pasukan Israel. Hal itu dilakukan untuk mendukung Hamas dan rakyat Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Nasrallah mengatakan bahwa pihaknya akan menerima apapun keputusan Hamas. Ia menambahkan, Hizbullah tak akan ikut campur dalam negosiasi gencatan senjata tersebut, lantaran pertempuran pertama kali adalah milik Hamas. Pernyataan Nasrallah muncul beberapa hari setelah ia bertemu delegasi Hamas Khalil Al-Haya. Lebih lanjut, Hamas sendiri telah mengisyaratkan bahwa mereka akan membatalkan desakan untuk melakukan gencatan senjata permanen. Sebagai gantinya, militan Palestina itu akan mencari komitmen dari para mediator. Ribuan warga Tel Aviv kembali menggelar aksi unjuk rasa di rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Aksi demo yang digelar pada Rabu 10 Juli 2024 malam itu mengusung tajuk Ibu-Ibu di Depan. Dikutip dari Tribun News, para pengunjuk rasa itu mengepung kediaman Netanyahu dari 3 penjuru. Mereka memblokade 2 pintu masuk di jalan tempat keluarga Netanyahu tinggal. Ada pula yang memenuhi area bukit-bukit pasir di belakang rumah sang Perdana Menteri. Aparat kepolisian pun disiagakan untuk menangani demonstrasi tersebut. Diketahui, polisi juga telah menyiapkan water cannon sebagai antisipasi kericuhan. Membawa pengeras suara berukuran besar, para pengunjuk rasa itu menuntut agar Netanyahu dijebloskan ke penjara. Mereka juga menyerukan agar seluruh warga Tel Aviv menyelamatkan negara dari oknum-oknum yang ingin menghancurkannya.
Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan saat seorang pejabat Amerika Serikat tampak menyeringai saat disinggung soal jumlah kematian warga Palestina. Video yang ramai bermunculan di X itu rupanya terjadi saat konferensi pers harian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Selasa 9 Juli 2024. Dikutip dari Tribun News, saat itu juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller dimintai pendapat terkait laporan terbaru dari jurnal The Lancet. Diketahui dalam jurnal itu disebutkan bahwa sekira 186.000 warga Palestina meninggal dunia akibat perang. Menanggapi itu, Miller menyebut bahwa angka kematian yang tinggi tersebut merupakan sebuah tragedi. Namun seorang jurnalis bernama Sam Husseini menyoroti mimik wajah Miller. Ia mengaku melihat Miller tersenyum dan menyeringai beberapa kali saat menyampaikan keprihatinannya. Mendapati hal itu, Miller langsung terbata-bata. Ia pun bersikap defensif dan meminta untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. The health ministry, I'm not saying. Sure. The death toll could very well be more. We know there are potentially people who are under rubble who have not been counted. But it goes to the point I was making. Whatever the number is, the reported number already is far too high. Reported number already is unacceptable. The number of civilian deaths. So of course something higher than that would just be further tragedy. But we long ago passed the stage where this has been a horrific human tragedy for some time. Go ahead with another question. Absolutely not. I'm not even going to entertain that. I'm not even going to entertain that. Saeed, go ahead with another question. Thank you. It's ridiculous. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.